Seorang anggota TNI nampaknya lebih memilih membayar orang untuk menghabisi istrinya sendiri demi dirinya bisa menikah dengan seorang pemandu lagu. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini tepatnya terjadi di kota Semarang. Rina Wulandari berumur 34 tahun, sebagai ibu rumah tangga punya aktivitas mengantar jemput anaknya ke sekolah saat itu. Kebetulan saat itu Rina tengah mengantar anak pertamanya dari rumahnya ke sekolah di daerah Banyumanik, Semarang. Tanpa Rina tahu ternyata beberapa lelaki, tepatnya ada 4 lelaki mengintai kegiatan Rina. Terlihat di CCTV jalanan ada 4 orang dengan 2 motor mengintip kegiatan Rina. Saat itu siang hari Rina pun pulang ke rumahnya, namun ternyata di pertigaan dekat rumahnya Rina pun dipepet oleh lelaki tersebut dan bahkan lelaki tersebut mengeluarkan senjata api hingga mendor Rina tepat di depan rumahnya. Pria di dalam motor tersebut pun putar arah dan kembali mendor Rina untuk kedua kalinya. Rina mencoba masuk ke pagar rumahnya, namun ternyata dirinya pingsan tepat di lantai rumahnya. Karena ada suara dor, pembantu dari Rina pun keluar rumah dan nampak kaget menemukan majikannya sudah terkapar bahkan dengan penuh cairan merah. Pembantu dari Rina pun memanggil suami Rina yang ternyata ada di atas di kamarnya. Suami Rina saat itu pun keluar dan panik. Sang suami bernama Muslimin, berprofesi sebagai seorang anggota TNI Kodam 4 di Ponorogo. Muslimin sendiri adalah Kopral 2, menikah dengan Rina beberapa tahun lalu, punya 2 anak, 1 anak SD sementara 1 masih 4 bulan. Rumah tangga mereka selalu terlihat bahagia dan baik-baik saja, tak pernah ada masalah di mata keluarga dan tetangga mereka. Meski di awal pernikahan ternyata Muslimin sendiri pernah melakukan perselingkuhan dan ketahuan. Saat itu dirinya meminta maaf, bahkan sempat ditegur dan diberi sanksi oleh atasannya di keanggotaan TNI. Muslimin pun berubah menjadi suami yang baik, tak pernah aneh-aneh, bahkan dirinya pun jarang keluaran. Melihat istrinya terluka saat itu, Muslimin dengan pembantunya pun membawa Rina ke rumah sakit terdekat. Namun karena ternyata ini adalah kasus pendoran, keluarga Rina pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Ada beberapa barang bukti, CCTV di rumah mereka dan juga CCTV dari punya tetangga. Pihak kepolisian pun akhirnya menyelidiki kasus ini, meski ada kecurigaan yang melakukan adalah orang bayaran. Mengingat ternyata 4 lelaki tersebut menelepon sebelum dan sudah melakukan pendoran. Pihak kepolisian pun terus mencari pelaku yang terlihat di CCTV itu. Hingga berkat kerja keras pihak kepolisian akhirnya berhasil mengamankan 4 pelakunya. Sugiono berusia 41 tahun asal Demak dan tak lama menyusul yang lainnya. Ada Agus, Supriyono, Kunpo dan juga Dwi. Pihak kepolisian pun melakukan interogasi kepada mereka dan menanyakan apa motifnya. Hingga mereka pun mengakui kalau mereka hanyalah orang bayaran. Ada yang menyuruh mereka dan membayar mereka. Di awal pihak kepolisian yakin otak pelakunya adalah suami dari Rina sendiri. Mengingat Muslimin suami dari Rina menghilang usai Rina dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata benar saja, para pelaku yang sudah tertangkap mengungkapkan kalau Muslimin suami dari Rina memang yang merencanakan ini. Di awal Muslimin pun menelpon Dwi, meminta dicarikan orang untuk bisa menghabisi istrinya. 3 minggu yang lalu mereka pun akhirnya membuat rencana hingga mendapatkan orang-orang lainnya. Muslimin curhat tak kuat lagi dengan sang istri karena ternyata selalu diposesifin dan selalu dicurigai. Muslimin pun membayar mereka dengan cukup besar, 259 juta untuk mendorong istri sahnya sendiri. Sebetulnya 1 bulan yang lalu mereka pun sudah berencana menyantet Rina, namun tak berhasil hingga akhirnya berencana mendorong Rina dan kali ini berhasil mendorong Rina 2 kali di depan rumahnya sendiri. Para pelaku mengintai Rina namun tetap mendapatkan info dari Muslimin lewat telepon. Bahkan saat itu Muslimin meminta menghabisi Rina di dor tapi jangan melukai anaknya. Setelah mendorong Rina, para pelaku pun berpencar kabur dan akhirnya melakukan pembagian uang. Saat itu saat Rina di rumah sakit, Muslimin meminta pembantunya untuk pulang dulu ke rumah dan meminta tolong kepada ibu Rina untuk mengambilkan uang di lemari senilai 120 juta. Saat itu alasan Muslimin karena dirinya harus membayar pengobatan Rina. Namun tak lama menyuruh lagi pembantunya untuk mengambil uang 90 juta. Saat itu ibu mertua membantu memberikan uang kepada pembantu dan diberikan kepada Muslimin. Namun ternyata uang 120 juta itu diberikan Muslimin kepada para pelaku. Sementara yang 90 juta dipakai Muslimin untuk kabur dari Semarang. Saat itu ternyata Muslimin menemui wanita selingkuhannya bernama Winda, seorang pemandu karaoke yang dikenalnya di salah satu karaoke.
Saat itu Muslimin menemui Winda dan meminta Winda untuk kabur dengannya. Karena Winda kaget, Winda pun menolak, apalagi ternyata setelah Winda mendengar Muslimin baru saja menyuruh orang untuk dor istrinya. Muslimin kecewa saat mendapat penolakan dari Winda hingga akhirnya Muslimin pun kabur ke Kendal ke rumah orang tuanya. Di sana Kopda Muslimin pun mengobrol dengan orang tuanya, bahkan jujur kepada orang tuanya hingga saat itu. Orang tua dari Kopda Muslimin meminta Muslimin menyerahkan diri. Muslimin pun mengiyakan, namun dirinya meminta tidur dulu untuk istirahat. Keesokan paginya saat adik dari Muslimin ingin membangunkan, ternyata menemukan Muslimin sudah tak bernyawa meminum cairan beracun. Keluarga pun kaget dan membawa ke rumah sakit, namun ternyata Muslimin tak terselamatkan. Sementara Rina di rumah sakit akhirnya selamat dan membaik. Usai mendapatkan perawatan, Rina pun mengaku dirinya trauma. Bahkan kaget apalagi mendengar ternyata semua ini ulah sang suami. Rina tak menyangka kalau ternyata sang suami punya selingkuhan dan berniat menghabisi dirinya. Selama ini menurut Rina, Muslimin sudah cukup baik dan berubah, tak pernah ketahuan selingkuh lagi di matanya. Winda, wanita selingkuhan dari Muslimin, pun dijadikan saksi di pengadilan. Menurut Winda, saat itu dirinya tahu Muslimin punya istri, namun tak pernah tahu kalau Muslimin ingin meninggalkan sang istri, bahkan menghabisi sang istri. Winda juga mengungkapkan kalau dirinya menolak kabur dengan Muslimin karena tak mau terlibat kejahatan. Muslimin yang sudah berpulang tak bisa menjalani hukuman, sementara kelima pelaku lainnya yang dibayar oleh Muslimin menjalani persidangan. Dari putusan tersebut, 4 diantaranya mendapat hukuman 15 tahun penjara dan 1 orang yang mengenalkan dihukum 7 tahun penjara. Rina kini hanya fokus dengan kedua anaknya. Rina sendiri tak mau lagi membahas tentang kasus Muslimin, hanya ingin mendapatkan kebahagiaan untuk anak-anak. Rina pun kini memilih fokus kerja usaha untuk kedua anaknya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.